Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, kuat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, rahasia setia dengan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada hingga hari ini karena kemurahan Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Engkau sangat mengasihi kami, orang-orang yang Engkau cintai. Hari ini kami mau belajar tentang kesetiaan. Bagaimana bisa setia? Dan urapilah kami agar kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Rahasia setia dengan Tuhan. Kalau kita baca dalam Yohanes 15 ayatnya ke-13 dan ke-14 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, ayat ini menegaskan tentang kesetiaan. Dan Yesus telah membuktikannya kepada kita. Dia setia terhadap kita sampai memberikan nyawanya kepada kita. Tuhan adalah Allah yang setia dan selalu menepati janji-janjinya kepada kita. Dia berjanji akan menebus dosa kita, akan menyelamatkan kita, dan janji itu digenapi, dikerjakan, dan tuntas, sehingga kita layak disebut anak-anak Allah. Artinya Tuhan setia menggenapi janjinya. Kesetiaannya sungguh teruji. Nah, kita sebagai anak-anaknya, orang percaya, apa yang harus kita lakukan supaya kita setia kepada Tuhan? Dan tahukah saudara, ketika kita bisa setia dengan Tuhan, itu pun akan mendatangkan keuntungan bagi kita, di mana kerohanian kita akan bertumbuh, iman kita akan kokoh, bahkan kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa ketika kita setia dengan Tuhan. Nah, apa yang harus dilakukan supaya kita bisa setia kepadanya? Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, untuk kita bisa setia, kita harus memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh. Nah, Yesus, Dia memberikan nyawanya kepada kita, orang-orang yang dikasihi. Dia telah membuktikan lewat kematiannya di kayu salib. Siapakah sahabat Yesus? Sahabat Yesus adalah mereka yang berbuat apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Nah, apa yang membuat iman itu teguh adalah dijelaskan jikalau kita berbuat apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jadi iman itu
akan teguh, iman itu akan kuat kalau kita berbuat apa yang diperintahkan Yesus kepada kita. Jadi iman itu tindak nyatanya jelas. Bukan sekedar beriman tapi tidak ada tindak nyatanya. Jadi kalau ingin beriman teguh, kuat, kokoh, kita harus berbuat apa yang diperintahkan Yesus kepada kita. Dan semua ada tertera di dalam firman-Nya supaya kita beriman teguh. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan supaya kita itu tetap setia? Nah, Tuhan Yesus atau firman-Nya itu menjelaskan ada perintah-perintah Tuhan yang harus kita kerjakan supaya kita tetap setia. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Saudara, Yesus telah melakukan semua tugas dari Bapa Sorgawi tuntas. Dimulai dari kelahiran sampai penebusan di kayu salib, penderitaan menuju kepada salib, bahkan kematian di kayu salib untuk menggenapi semua rencana Allah sudah dilakukan Yesus dengan setia. Jadi saudara, kita harus melakukan semua perintah yang diberikan Tuhan kepada kita. Tentunya ketika Tuhan memberikan perintah, Dia tahu kita mampu melakukan perintah itu. Terlebih kita yang adalah hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, kita dituntun oleh Roh Kudus untuk kita bisa melakukan semua perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana kita setia kepada Tuhan? Kita mulai dulu dari hal-hal yang kecil. Kita jangan dulu bermuluk-muluk yang besar kalau dalam hal yang kecil kita tidak setia. Jadi semua dimulai dari hal-hal kecil untuk kita bisa setia dalam hal-hal besar. Dikatakan dalam Lukas 16 ayat ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Semua dimulai dari langkah-langkah kecil. Demikian pula bicara tentang kesetiaan. Kita bagaimana mungkin bisa setia dalam perkara-perkara besar kalau dalam perkara-perkara kecil kita tidak setia? Misalnya membaca firman-Nya, berdoa, beribadah, lalu kemudian mengerjakan pelayanan. Jadi baca firman, berdoa, beribadah, pelayanan, hal-hal yang semacam ini kita harus setia dulu. Lalu kita bisa setia dalam perkara-perkara besar. Lalu kemudian yang terakhir, bagaimana kita tetap setia? Tidak ada cara lain. Yang keempat, yang terakhir adalah hidup dalam kekudusan atau menjaga kekudusan itu. Kekudusan sebuah keharusan dan kewajiban. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Nah, bagaimana kita bisa setia terhadap Allah yang kudus kalau kita sendiri tidak kudus? Untuk itu kita harus hidup dalam kekudusan supaya kita bisa setia dalam perkara-perkara kecil dan perkara-perkara yang besar. Dan saya berdoa keempat hal ini
bisa kita kerjakan hari demi hari, sehingga kita bisa setia sampai pada akhirnya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau telah menunjukkan kesetiaan-Mu, dan Engkau menggenapi kesetiaan-Mu. Kami umat-Mu yang Engkau cintai, anak-anak-Mu, kami pun mau dan dengan senang hati setia kepadamu. Untuk itu Roh Kudus tuntun kami agar kami terus bisa setia dalam mengikut kepada Tuhan. Dan kami percaya kami tidak pernah sendiri. Ada Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami sehingga kami tetap setia sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang mendengarkan ini hidup dalam kesetiaan. Haleluya. Amin.